Kabupaten Timor Tengah Utara. Bapak Ibu hadirin disilakan duduk. Berapa lama pelayanan? Kurang lebih 15 menit. 15 menit mereka sudah dapat. Amalan. Ini gedung sendiri. Bapak berkenan meninjau ke dalam. Ini ruang penjahatan atau setelah selesai bayar dari bank, ini dijahit di sini. Bapak, ini mohon izin, ini ruang arsip. Semua dokumen kendaraan ada di sini. Iya, dan ini kewenangannya dari polisi, Bapak, karena terkait dengan registrasi dan identifikasi. Ya. Di sini loketnya ada loket pendaftaran oleh polisi, kemudian penetapan kewenangan Bapeda, SPK ini. Setelah itu pembayaran di bank, baru terakhir di penjahatan SKP. Sumber atau simbol atau Pak Meto sebagai pemersatu kekeluargaan dan persahabatan. Bersama rombongan yang kami hormati, Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara bersama jajaran yang kami hormati, Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara yang kami hormati, Direktur Utama Bank NTT bersama jajaran yang kami hormati, para Kepala UPT Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara bersama jajaran, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati. Pada tempat yang pertama, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat dan kemurahannya hingga saat ini kita masih diizinkan untuk boleh berada di tempat ini guna mengikuti rangkaian acara kunjungan kerja Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan juga akan dilakukan dengan tatap muka bersama aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Timor Tengah Utara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama paparan para Kepala UPT. Paparan pertama oleh Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Belu, Ibu Maria Sarah SEME. Kepada Ibu kami silakan. Mohon maaf bila salah penyebutan nama. Terima kasih Bapak. Izin salam Bapak. Bapak, mohon izin sebelum saya memaparkan materi, saya ada pesan 1-2 kalimat. Yang pertama Bapak, kami menyampaikan terima kasih karena Bapak telah berkenan mengunjungi kami. Dan menurut saya sepanjang sejarah, baru Gubernur Nusa Tenggara Timur mengunjungi kami pejuang-pejuang terhadap. Baru pertama kali Bapak, dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Baik Bapak, saya langsung lanjut dengan paparan. Pertama, target PKB khusus untuk Kabupaten Timor Tengah Utara adalah 33,8 miliar lebih. Dan sampai dengan tanggal 30 Juni
kami baru mencapai 10 miliar, 26 juta lebih, atau sama dengan prosentasinya tidak dicantumkan, tapi khusus untuk PKB Bapak. Dan pada keadaan kemarin, sampai dengan kemarin realisasi penerimaan, kami mencapai 10 miliar 100 juta lebih, atau sama dengan 30% lebih. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, target pada tahun 2022 itu sebesar 40 miliar, dan kami hanya mencapai kurang lebih 9 miliar 700 juta lebih. Itu pada keadaan Juni Bapak, pada keadaan Juni, tanggal 30 Juni tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Juni 21, Juni 22, ini capaiannya. Next. Lanjut. Kemudian kiat-kiat atau strategi apa yang kami lakukan Bapak untuk bisa mencapai target. Pertama, kami melakukan kegiatan door to door. Kami mengunjungi wajib pajak dari rumah ke rumah. Fokusnya adalah wajib pajak yang menunggak pajak. Itu kerjasamanya dengan pemerintah Kabupaten TTU, dalam hal ini kecamatan dan pemerintah desa, terutama RT. Kemudian kami juga membuka posko di pasar. Memang di TTU Bapak ada 24 kecamatan, ada hampir semua kecamatan itu ada pasar, tapi tidak seluruhnya berpotensi besar. Jadi kami cuma membuka di pasar-pasar yang berpotensi. Contoh di Eban, kami juga datang di Wini dan Insan. Sedangkan yang lain Bapak itu datang buka jualan 2 jam kemudian tutup. Kemudian kami melibatkan anggota dari Satlantas Polres TTU untuk melakukan penagihan. Terutama mungkin di sini ada yang saya katakan bahwa yang kurang persuasif. Itu maksudnya begini Bapak, ketika kami datang, dia tanyanya begini, Ibu, tetangga sebelah bayar atau belum? Jadi dia bilang tagih dulu sebelah, baru datang tagih ke sini. Dan saya bilang ke saya punya anak buah, kalau dia bilang begitu, bilang sama dia begini, pajak itu definisinya sederhana, sifatnya adalah mengikat dan memaksa. Punya kendaraan, wajib bayar pajak. Jika tidak mau bayar pajak, jual kendaraan. Kemudian Bapak, ada lagi terutama roda 2, mereka akan bilang begini, Ibu, ini motor jalan, dia hanya jalan di kampung, di desa. Saya tanya, Bapak, pakai jalan ini kah? Iya. Oh, saya kira Bapak pakai jalan lewat hutan. Tapi itulah Bapak dinamika yang terjadi ketika kami mengunjungi mereka di kampung. Seperti itu Bapak. Kemudian yang berikut, membagi habis tanggung jawab pengolahan data dan pemberitahuan kewajiban PKB kepada wajib pajak. Itu maksudnya begini Bapak. Sejak kami bertugas di sini, saya kebetulan baru bertugas di sini di 2021. Ketika kami melakukan DTD, satu itu wajib mendapatkan nomor HP wajib pajak. Sehingga misalnya sekarang Miomafo Timur itu total tunggakan kurang lebih 1.200 lebih tunggakannya. Nah, itu kami dapatkan nomor wajib pajak, kemudian kami list ada 100 yang ada nomor. Setiap pegawai kami wajibkan menghubungi 100 nomor yang ada melalui HP Android. Kami coba pernah datang konsultasi ke Telkom terkait dengan WA broadcast, tetapi itu mesti berbayar. Itu Bapak.
Itu demikian. Saya minta yang slide berikut terkait permasalahan. Lanjut. Ya. Permasalahan itu memang yang terjadi, mungkin Bapak baca hampir di semua UPT sama. Penurunan daya beli, kesadaran wajib pajak masyarakat tadi saya sudah jelaskan. Kurang responsifnya wajib pajak terhadap teks amnesti. Tahun lalu Bapak, kita hampir teks amnesti kurang lebih 6 bulan. Kami sudah sosialisasi, kami calling dengan mobil Bapak masuk ke desa-desa, termasuk menginformasikan lewat mimbar gereja, masjid dan pura. Tetapi sekali lagi yang kami temui, Ibu, kami belum ada uang. Padahal Bapak, ketika teks amnesti pengurangannya cukup signifikan. Yang berikut, sebagian besar potensi telah hilang. Itu Bapak ditarik dealer, datanya kurang lebih sampai dengan Mei 2023 ada 4.000 lebih kendaraan. Kemudian Bapak, ini mungkin yang menarik, ini di nomor 5. Media sosial turut andil memberikan informasi negatif dalam kegiatan tilang. Kami baru apel dengan teman-teman dari Satlantas di grup Biinmafo misalnya, itu sudah tersebar informasi bahwa jangan lewat Noemeto, ada kumpul keluarga di sana. Jangan, ini kali mereka arisan di mana? Ini Bapak, ini turut besar sekali. Begitu kami tilang 1 jam sampai 2 jam, yang terjaring adalah mereka-mereka yang tidak menggunakan HP. Seperti itu Bapak. Tapi yang punya HP, dia pasti dinemuti Bapak, misalnya kami tilang, itu sembunyi semua di kolong jembatan. Begitu kami bubar, mereka keluar. Itu permasalahan Bapak, sehingga kami angkat di sini. Kemudian banyak kendaraan bermotor plat luar daerah Bali yang beroperasi di TTU. Itu hampir semua UPT mengalami demikian. Next. Yang satu, usul saran. Sudah usul saran. Baik Bapak, usul saran kami hanya minta 2. Yang pertama, usul saran pertama itu Bapak, kami minta ada payung hukum, misalnya untuk bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota untuk mewajibkan seluruh ASN yang memiliki kendaraan wajib membayar pajak dengan alasan bahwa ASN adalah pelopor pembangunan. Itu yang kami harapkan sebagaimana telah diberlakukan pada pemerintah provinsi. Yang kedua, Bapak, saat ini ada pembatasan BBM. Apakah memungkinkan mereka yang plat luar kita batasi BBM? Karena tidak bayar pajak, infrastruktur dipakai. Mungkin itu dari kami. Mohon arahan dan evaluasi dari Bapak Gubernur. Kami mohon maaf jika pemaparan kami kurang lengkap. Selamat pagi. Terima kasih. Selanjutnya paparan kedua oleh Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara, Bapak Hendrikus F.L. Roja Eshut M. Hud. Ya, selamat pagi Pak Gubernur, salam sehat untuk kita semuanya. Oh, bukan, izin, ini yang CDK. Oh ya, oke, selamat pagi. Di KPH ada 5 tupoksi pokok yang menjadi tanggung jawab kami. Yang pertama terkait dengan tata hutan. Di dalam tata hutan itu membawa luas kawasan totalnya 108.400, terdiri dari hutan lindung 40.000 hektar, hutan produksi terbatas 54.000 hektar, hutan produksi 12.000 hektar, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 300 hektar.
Di dalam tata hutan kita buat dalam RPHJP atau rencana pola hutan jangka panjang dibagi dalam 4 blok. Ada blok inti, di mana blok itu tidak bisa digunakan sama sekali untuk pemanfaatan dalam bentuk apa, karena di situ ada sumber mata air, ada wekala dan potkana di situ, jadi tidak bisa dimanfaatkan, tetap dipertahankan. Sudah itu ada namanya blok pemberdayaan yang bisa diberdayakan oleh masyarakat dengan ketentuan-ketentuan. Yang ketiga ada blok pemanfaatan, dan yang keempat ada blok khusus. Di dalam blok khusus ini juga kita tetapkan untuk intervensi dari pemerintah provinsi, baik dalam bentuk badan usaha milik daerah, koperasi maupun badan usaha milik desa. Itu bisa intervensi di dalam kawasan hutan. Untuk blok inti itu, di dalam blok inti di dalam RPHJP kita seluas 20.000 hektar, dan blok pemberdayaan sekitar 30 ribuan hektar, blok pemanfaatan sekitar 50 ribuan hektar, blok khusus itu sekitar 10 ribuan hektar. Yang sudah kita atur di dalam RPHJP sudah disahkan di provinsi, tinggal disahkan di kementerian, tetapi sebenarnya sudah disahkan tahun 2020, tapi karena COVID, maka mudah-mudahan tahun ini kita melalui online bisa disetujui. Yang kedua berkaitan dengan blok pemanfaatan. Ini blok pemanfaat kita sudah kolaborasi dengan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, yaitu dengan memberikan IUP atau izin usaha pemanfaatan dalam bentuk perhutanan sosial seluas 4.400. Ada juga ini yang kita mau arahkan untuk namanya hutan desa, hutan adat. Nah, ini hutan adat kita sudah akan mengajukan ke Pemda untuk segera dibuatkan perdes terkait kelembagaan adat, sehingga bisa diusulkan menjadi hutan adat. Seperti yang di Tamkesi itu di dalam kawasan hutan, apabila itu dalam ada perdes di situ, bisa kita kelola dalam hutan adat, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat adat, baik untuk kebutuhan adat di dalam. Terus bisa juga untuk hutan desa, ini yang kita sudah sosialisasi, teman-teman saya sosialisasi untuk hutan desa. Desa itu menyiapkan kelembagaan supaya bisa diusulkan dalam PS dalam bentuk hutan desa. Itu yang sudah kita siapkan untuk kooperasi. Terus terkait dengan pengembangan jasa lingkungan, ini sudah dengan koperasi sebagai model, sebagai contoh. Bersama Koperasi Rimbawan Mataman kita telah mengembangkan jasa lingkungan hutan wisata Oluan. Dan ini sudah kita bangun kolaborasi juga bersama Dinas Koperasi terkait pembinaan Koperasi Rimbawan Mataman. Juga kolaborasi bersama Bank NTT terkait tiket masuk itu menggunakan barcode dari Bank NTT. Karena rekening itu dibuka di Bank NTT untuk simpanan daripada jasa hutan wisata alam. Terus terkait dengan pengembangan hasil hutan bukan kayu, saya punya penyuluh 10 Bapak. Jadi bagi teman saya yang 10 itu saya bilang setiap penyuluh dia harus punya satu kelompok tani hutan dan ada satu inovasi dan kreasi yang harus dia buatkan. Dan ini perintah langsung dari Pak Kadis. Jadi saya juga memerintahkan kepada teman-teman penyuluh untuk mendampingi KTH. Maka produk yang ada ini Pak merupakan hasil inovasi dari teman-teman penyuluh bersama KTH. Itu ada madu, ada minyak kayu putih, ada serai, minyak serai, ada dari jahe merah, ada kunyit, ada temulawak. Ini merupakan hasil inovasi dan kreativitas dari teman-teman penyuluh hutanan. Memang teman-teman penyuluh ini memang dipaksa untuk membuat inovasi. Saya kira itu terkait dengan rehabilitasi. Untuk program rehabilitasi, untuk tahun ini kita ada kembangkan 200 hektar. Itu di dalam kawasan bekerjasama dengan BP Dasael menggunakan dana APBN. Tegak yang kita rehabilitasi itu tidak berupa kayu-kayuan lagi, supaya kita menghindar kasus illegal logging. Jadi yang pertama kita menggunakan HBK seperti kemiri, jamu mente, dan kayuan kita gunakan kayu putih supaya kayunya tidak dimanfaatkan tapi daunnya bisa dimanfaatkan untuk pembuatan minyak kayu putih yang luasan 200 hektar. Terus yang ada pengembangan hutan rakyat melalui dana DA tahun 2023 ada 300 hektar yang kita kembangkan di wilayah Kecamatan Insana karena penentuan wilayah itu langsung. Jadi jenis yang ditetapkan itu kita memilih satu adalah sesuai kebutuhan kelompok karena di lahan milik. Yang dikembangkan adalah kemiri, jamu mente, tapi kita minta kembangkan sehingga menjadi top main dari kita di sini. Yaitu pertama adalah pete, yang kedua adalah duren.
Kenapa Flores bisa, kita juga bisa kembangkan durian, karena pada lokasi tersebut itu DPR-nya durian itu minimal dia 200 sampai 750. Dari sana itu bisa sekali dikembangkan durian. Tapi kita dengan 1 hektar dengan hitungan per jarak pada lahan milik masyarakat, pada pekarangan, sehingga dihitung kalkulasi dalam 1 hektar dengan jumlah pohon itu. Kita tidak ke kebun, paling tidak untuk intensivitas yang mereka lakukan. Berikut terkait dengan perlindungan. Kalau perlindungan ini kita melakukan patroli seperti biasa, patroli terkait dengan patroli kawasan sekaligus dengan kebakaran. Sudah itu kita melakukan kolaborasi dengan Satgas Kebakaran Pemda TTU terkait penggali kebakaran. Sudah itu kita kolaborasi dengan masyarakat dalam pembentukan masyarakat peduli api. Memang ini yang akan kita galakkan terus, dan itu menjadi program kerjanya Pak Kadis, dan kita intervensi di tingkat KPH. Saya kira terkait investasi pada bulan April itu kita sudah melakukan virtual meeting dengan PT Majestic terkait pengembangan tebu di TTU dengan memanfaatkan lahan dalam kawasan seluas plus minus 40.000 hektar. Dalam virtual meeting tersebut saya juga bikin bahwa tidak hanya pada kawasan tapi juga pada area-area sekitar kawasan lahan milik, supaya menjadi plasma. Ada yang dari kawasan, ada juga dari lahan masyarakat, sehingga menjadi plasma di situ. Saya kira itu saja Pak, apa yang KPH TTU yang 5 tahun dan sapi itu yang kamu punya itu, sapi yang itu orangnya kemana? Sapi masyarakat di situ Pak. Bukan, itu yang ada kandang. Oh, ada kandang sapi Pak. Oh, res itu di dalam kawasan hutan Pak. Sudah perlu saya pernah ada surat penegasan, karena dulu pakai namanya hak guna usaha, tapi masa berlaku sudah selesai. Waktu itu diurus melalui Pemda 25 tahun selesai. Siapa yang cabut? Di kementerian atau ke provinsi? Ke provinsi bisa mencabut Pak. Saya sudah berikan penegasan Pak waktu itu. Saya sudah, luasannya itu sekitar 20.000 hektar. Itu res. Pernah ya. Itu Pak, itu sudah selesai, dan pada pemiliknya waktu di Uluan, waktu kita setara pembangunan Uluan, saya suplemen tidak bisa, ini HGU yang digunakan sudah berlaku. Oh, ini sertifikat, saya bilang tidak. HGU diberikan kepada Bapak sebagai jaminan Bapak untuk meminjam modal, tapi dia tidak menjadi hak milik. Karena ini kawasan dengan jangka waktu 25 tahun. Sudah selesai. Ini sudah selesai Pak. Jadi tinggal kembali kepada pemerintah provinsi sebagai kamu dengan aset itu dalam minggu depan sudah dicabut, yang berada di situ. Oh siap, terima kasih. Saya kira itu, dan terima kasih Pak. Saya kebetulan puji Tuhan selama sudah berjalan ini tahun kelima di TTU, dan terus terang saya punya rekan-rekan kerja saya yang luar biasa Pak, yang selama ini kita membangun inovasi dan kreatif. Puji Tuhan, terima kasih, dan salam sukses buat kita semuanya. Terima kasih. Selanjutnya kita ikuti paparan ketiga oleh Kepala Cabang Dinas SDM Wilayah Kabupaten TTS TTU Belu dan Melaka, Ibu Silviana Jamin. Beserta jajaran dan Bapak Dirut Bank ETT. Baik, terima kasih. Kami dari Cabang Dinas ESDM Wilayah TTS TTU Belu dan Melaka dengan semboyan optimalkan potensi sumber daya mineral dan energi baru terbarukan. Baik, berikut tupoksi kami yang terlampir di dalam Pergub sebagai yaitu berikut: merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berupa sasarannya yaitu mineral batu bara, geologi air tanah, ketenaga listrikan, dan energi baru terbarukan. Yang mana yang lebih spesifik adalah pengawasan, pengendalian, dan pembinaan atau pendampingan. Berikut di sini dilihat bahwa wilayah kerja kita 4 kabupaten, dan sudah ruang lingkup kerjanya sudah tadi saya sudah sebutkan, minerba dan ketenaga listrikan. Dan yang sudah kami lakukan dari tahun 2019 sampai 2023 sekarang yaitu beberapa kegiatan yang dimaksud yaitu usaha pertambangan, terus geologi air tanah, dan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah. Terus yang berikut untuk ketenaga listrikan itu ada 3, yaitu bantuan meteran, terus PLTS, dan biogas. Berikut di sini ada capaian yang
dicapai oleh SDM untuk wilayah kami, yaitu pada tahun 2019 itu ada 3 kabupaten terlampir 2021 sampai dengan 2022 itu untuk pertambangan. Sedangkan untuk geologi air tanah yang dimaksud itu hanya di tahun 2020 di Belu. Dan yang berikut adalah pemanfaatan apa itu pertambangan? Yang tambang di sini yaitu kami memfasilitasi konflik-konflik yang terjadi. Contohnya adalah yang di Noimuti. Ya, tambangnya apa tambangnya? Bukan logam atau batuan. Namanya apa? Batunya apa? Batu kucing atau batu apa? Batu pasir. Pasir. Batu yang lain nggak ada. Ya. Baik, berikut. Sorry, itu saya dari sini minta maaf. Bisa. Baik. Ya, terus itu lebih tekan. Maaf, minta maaf kan Mbak. Jadi untuk bantuan meteran listriknya itu total untuk dari tahun 2019 sampai 2022 itu sebanyak 441 unit, yang dimana tersebar masing-masing sudah terlampir dari Kabupaten TTS sampai Kabupaten Malaka, yang masing-masing di 2019 sampai 2022. Begitu juga dengan bantuan PLTS sebanyak 309 selama 4 tahun ini, dan juga bantuan biogas totalnya hanya 15 unit di tahun 2020 dan 2022. Berikut kendala yang kami alami di sini yang dari 2019 yaitu kurangnya sinergitas aktivitas dinas induk dengan cabang dinas, itu kurang. Terus yang berikut, ketidaklancaran dalam realisasi keuangan cabang dinas juga kurang. Dan yang terakhir itu ketiadaan sarana transportasi, di mana pelaksanaan tupoksi wilayah kerja dari cabang dinas yang 4 kabupaten tersebut. Berikut upaya yang kami lakukan, yaitu karena yang tadi disebutkan bahwa ketidaklancaran, sehingga kami di sini kalau memang ada kekupang, kami melakukan koordinasi mandiri terhadap dinas induk itu juga ke masing-masing bidang, sehingga informasi-informasi bantuan yang ada itu kami dapatkan melalui data. Terus yang kedua itu melakukan koordinasi dengan instansi terkait, itu baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Terima kasih juga sebelumnya untuk Bapak Bupati, karena kami juga difasilitasi oleh gedung yang tanpa dipungut biaya, sehingga kami di sini menjalankan sudah dari tahun 2020 sampai hari ini. Baik, yang berikut. Ini beberapa dokumentasi yang tadi kami sebutkan Bapak. Yang pertama ini dari pihak SDM bersama pemerintah kabupaten, kami mencoba untuk memfasilitasi konflik non muti yang di mana konflik itu ada pengusahanya dengan masyarakat. Terus yang kedua itu bantuan untuk biogasnya Bapak. Terus berikut, minta maaf, ini yang koordinasi yang sebelah situ, minta maaf Ibu. Oke, ini yang kami maksud, kami koordinasi mandiri itu dengan yang di atas itu. Baru-baru ini saya sampai, kami melakukan audiens dengan Bapak Bupati. Terus yang di bawah itu kami melakukan koordinasi dengan pihak PLN sehingga tidak tumpang tindih di dalam pengadaan biogas, PLTS-nya dan bantuan meteran listrik yang sudah dilakukan oleh PLN. Demikian, mungkin itu saja paparan saya. Terima kasih. Izin pertambangan di sini berapa banyak? Untuk yang batuan itu 34 dan batu aja, jangan batu aja. Batu cetak di batu. Batu apa? Batu mangan kok, batu marmer, batu apa? Yang mangan untuk PPU ada 34 Bapak. Jalan berapa? Yang jalan sementara sesuai dengan ini dari BKPM itu tinggal 6. Kemudian untuk batuan itu ada 6. Yang marmer itu sudah tidak jalan karena sudah dicabut oleh BKPM. Ada 6 tapi sudah dicabut semua. Mangannya mereka kirim terus?
selama ini tidak ada aktivitas lagi Bapak sejak mohon maaf sejak ada moratorium kemudian perubahan regulasi tidak ada lagi. Karena saya bilang kalau tidak punya smelter di tim pulau ini tidak boleh, rugi kita kan. Kan tidak rusak juga barang. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Kamu udah pernah ngomong di Kadis kalau mau punya masalah ya? Apa Kadis jawab? Yang kemarin diusulkan ke Asep, tetapi dalam bentuk motor, tapi sampai sekarang belum kendaraan. Baik, terima kasih. Kita ikuti bersama paparan para kepala UPT dan selanjutnya mari kita ikuti bersama arahan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Alexon Lumba. Kami silakan. Saya berdiri di sini diutus oleh Bapak Gubernur sehingga saya sebagai gubernur. Ya. Tetapi gubernur dalam lingkup hal-hal yang diutus saja. Di luar itu bukan wewenang saya lagi. Baik, kalau kita lihat sekarang proses pembangunan 5 tahun terakhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur, makin hari ada peningkatan. Ya, kita bisa lihat di 2 tahun pertama awal kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur itu kita Provinsi NTT dihantam oleh 2 bencana, yaitu bencana COVID-19 maupun badai Seroja. Jadi kalau kita lihat di tahun itu pembangunannya bergerak tapi bergerak perlahan-lahan. Tetapi setelah kita keluar dari 2 bencana itu di tahun 2021 awal, itu perlahan-lahan kita mulai bangkit. Banyak contoh yang bisa kita lihat, misalnya di bidang PUPR itu kita sudah bangun kurang lebih 1000 kilometer lebih, ya, baik itu jalan yang memakai hot mix maupun GO, ya. Secara teknis Pak Kadis PU ada di sini, jadi penyebaran di kabupaten-kabupaten mana itu nanti Pak Kadis PU tahu. Kemudian di bidang pertanian, dengan adanya program TJPS itu banyak petani-petani kita yang cukup terbantu, ya. Apalagi dengan adanya kerjasama dengan pihak Bank NTT. Pak Dirut Bank NTT bersama jajarannya itu sudah membuat berbagai kebijakan yang membantu masyarakat petani yang tidak mampu bisa untuk mengambil kredit dari Bank NTT untuk membantu pengembangan program tanam jagung panen sapi, ya. Kemudian juga di bidang kehutanan. Di bidang kehutanan, tenaga-tenaga Korhut itu kita sudah bisa maksimalkan. Tadi dari presentasi Kepala UPT itu banyak hal-hal yang sudah disampaikan, tetapi menurut saya masih ada yang kurang, ya. Inovasi sudah berjalan tadi, tetapi perlu data real di lapangan, ya. Begitu juga dari UPT Samsat, ya. Jadi kalau di UPT Samsat itu data dan informasi itu paling penting, ya. Tadi sudah disampaikan memang ada inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, tetapi masih kurang. Ke depan saya perintahkan kepada teman-teman semua, ya, untuk data yang kita ambil dari masyarakat itu harus ditambahkan lagi beberapa data, ya. Misalnya data wajib pajak kita sudah tahu, nama wajib pajak itu sudah ada, tetapi di situ harus ada juga nama istri atau nama suami siapa, anaknya berapa. Kemudian tanya kira-kira Bapak penghasilan ini per hari berapa, ya. Kemudian Bapak punya anak ini kira-kira sekolah sudah sampai di mana. Nah, data-data dan informasi itu yang nanti bisa menjadi pegangan kita dan kita bisa membagikan kepada para pemangku kepentingan yang lain untuk menggunakan data itu, ya. Dan itu data sangat berharga. Dunia sekarang tidak lagi dunia yang konvensional, ya. Dunia sekarang ini sudah di dunia yang mementingkan atau mengutamakan
data dan informasi. Saya ambil contoh perang antara Rusia dan Ukraina. Itu kalau kita mau lihat apa sih Ukraina ini? Kalau Rusia mau dia tekan satu kali saja sudah selesai Ukraina itu. Tapi karena Ukraina itu juga presidennya pelawak, sehingga Putin juga main lawak. Pelan dia tekan, dia angkat, dia tekan, dia angkat, kan begitu. Jadi itu karena dia punya data, ya. Kalau dia tidak punya data, berarti pasti perangnya perang konvensional. Sekarang dia main lagi sudah melebar. Dia mulai tekan, tutup keran sorghum. Eropa mulai kelaparan. Inggris saja sekarang satu hari makan dua kali. Untung baik kita di TTU makan 3 kali sehari. Ya, jadi itu data dan informasi. Jadi saya harapkan ke depan itu teman-teman di TTU harus juga mempunyai data dan informasi. Di bidang kehutanan, ya, tadi saya lihat presentasinya cukup bagus, tapi data-datanya itu harus dikonkretkan, ya. Misalnya tadi ada disampaikan bahwa HGU sudah mati, dari pemegang HGU itu harus dikoordinasikan. Kalau 25 tahun sudah mati, luasannya di atas 10.000, itu kewenangan pusat. Tetapi nanti kita bantu urus. Sehingga prosesnya dipercepat. Yang penting Pak Kadisnya, kebetulan Pak Kadis ada, nanti pulang kita langsung dengan Badan Aset, ya. Saya di sini Pak Gubernur, jadi Pak dengan Kepala Badan Aset, ya, ke sana untuk misalnya, ya. Begitu juga di bidang pertambangan, ya. Bidang pertambangan itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu tentang HKPD. Apa itu HKPD? Bukan opsen pajak. Undang-Undang Nomor 1 HKPD itu apa? Kepanjangannya apa? Ya sudah, saya bantu jawab, ya. Saya sebagai gubernur saya bantu jawab. Itu hak keuangan pemerintah daerah. Di situ ada objek pajak yang baru. Itu yang menjadi tupoksinya bidang ESDM. Jadi tolong diperhatikan, ya, sehingga dalam pelaksanaan paling lambat itu 5 Januari 2024 itu sudah harus berlari, kita sudah harus run, ya. Produk hukum daerah sementara kita siapkan, nanti di perubahan anggaran kita akan ajukan untuk mendapatkan persetujuan DPRD. Karena kalau kita tidak laksanakan di 5 Januari 2024 itu ada pemotongan DAO dari pusat. DAO kita sudah kecil, dipotong lagi berarti harap dari PAD. Nah, kalau harap dari PAD ini ada konsekuensi dan kehutanan, ya. Perda tentang HHBK itu sudah ada, tapi saya lihat implementasinya belum ada. Karena saya cek di pemasukan dari retribusi HHBK itu masih sangat kecil. Padahal retribusi itu yang bisa kita pakai untuk mendongkrak PAD. Karena kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu PAD itu paling banyak bertumpu di sektor pajak. Dari target, Kalau tanya dulu itu orang bilang tidak ada. apa yang bilang tidak ada? Apanya yang tidak ada? Itu sudah. Ya, tapi ada yang namanya usaha di lokasi itu sudah kita rapatkan. Retribusinya tidak ada, tetapi pemasukan dari situ ada. Nanti itu dikoordinasikan dengan Biro Hukum, ya. Jadi di area itu bisa kita manfaatkan, melibatkan stakeholder yang ada di sekitar itu, berusaha di situ, dan di situ kita bisa pungut retribusi, misalnya lingkungan, ya. Oke, ya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi kerja-kerja kolaborasi ini sangat penting, ya. Bukan hanya antar UPTD yang ada di TTU, tetapi di sini ada tuan rumah, ada Pak Bupati, ada Pak Wakil Bupati. Teman-teman tidak perlu sungkan untuk ketemu dan berdiskusi, sehingga bagaimana kinerja atau kerja-kerja kita di lapangan itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang berikut masih kaitan dengan HKPD itu, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPR, di dalam opsen pajak, kalau kemarin itu pemerintah provinsi lebih tinggi. Di sini kebalikan, di undang-undang yang baru kebalikan, sehingga kita minta keterlibatan pemerintah kabupaten kota
itu harus lebih aktif lagi. Kalau kemarin itu bapak-bapak duduk, kemudian kita pungut, tiap triwulan kita berikan bagi hasil pajak. Tetapi juga dari bagi hasil pajak itu berdasarkan persentase, itu sudah ada perhitungan-perhitungannya. Untuk sekarang persentase lebih tinggi di kabupaten kota, sehingga kita minta keterlibatan dari kabupaten kota lebih besar. Kenapa saya bilang begitu? Karena data sudah ada tersedia, sarana prasarana kita dari provinsi sudah ada, sehingga itu yang kita maksimalkan. Mungkin kerjasama dengan teman-teman bidang teknis untuk merubah pola kerja. Ya, tadi saya dengar pemaparan dari Ibu Kepala UPT, itu inovasi sudah masuk sampai ke desa-desa. Ke depan itu kerjasama lagi dengan teman-teman Bank NTT, maksimalkan BUMDes. Ya, agen-agen yang ada di RT RW, ada di desa, di kelurahan. Di Kabupaten Kupang itu sudah mulai ada 2 kecamatan yang sudah menggunakan BUMDes. Nah, tadi juga saya lihat pemaparan dari teman-teman di kehutanan itu terkait dengan pemanfaatan hutan. Ya, itu tolong dimaksimalkan. Kemudian dari PU sekarang sudah menemukan temuan baru. Jadi ke depan itu aspal itu dari plastik. Nah, ini ada peluang untuk teman-teman di UPTD khususnya pajak, bagaimana wajib pajak yang tidak mampu itu dia kumpul plastik, kemudian buka satu space di sini, dia datang timbang plastik, timbang kilo, berapa per kilo dihitung. Kalau sudah mencukupi, itu langsung dananya masuk untuk membayar pajak. Itu kerjasama dengan Bank NTT, ya. Itu contoh-contoh inovasi kecil yang bisa mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah kita, ya. Kemudian juga kita lihat proses pembangunan sekarang itu di kabupaten-kabupaten juga, sejak kita dari Belu, Malaka sampai dengan di TTU ini kerja-kerja kolaborasi dengan pemerintah kabupaten sudah berjalan, sehingga sudah sangat terasa pembangunan itu. Mungkin ini beberapa hal yang saya sampaikan mewakili atau sebagai gubernur sementara di lokasi ini. Terima kasih. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Apa yang disampaikan Kapan Asep tadi Pak Alek itu betul, dan cuma sampai situ. Ibu bisa kerjasama dengan Dinas Pertanian, maka pertanyaan-pertanyaan tadi tambahan itu sehingga kita tahu apakah ada tanah sehingga bisa ditanam, sehingga itu bisa kerjasama dengan Dinas Pertanian dengan Bank NTT. Mereka bisa dikasih kredit 10 juta didampingi oleh kabupaten. Mereka bisa tanam di situ untuk pendampingan TJPS umpamanya, sehingga nanti mereka bisa bayar pajak yang. Jadi kita create. Kalau dulu kita tagih, sekarang kita yang ikut juga meng-create. Mereka punya penghasilan. Jadi kita tidak tunggu dia ada uang, kita menyiapkan dia sehingga kolaborasi tadi itu bisa mendapatkan, antara lain tadi yang seperti Kaban bilang itu bahwa sampah plastik. Sekarang oleh PUPR sudah membuat inovasi untuk membuat aspal dari plastik, itu salah satu. Kedua juga TJPS kerjasama dengan Bank NTT, kerjasama dengan Dinas Pertanian, baik kabupaten maupun provinsi, untuk dia punya lahan pada musim-musim hujan. Kalau dia ada air kita bisa lanjutkan, tapi kalau tidak punya air menunggu musim hujan, kita bisa langsung mendesain untuk dia dapat membayar pajaknya lewat kerja-kerja kolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Nah, itulah pekerjaan yang dilakukan. Sama seperti yang ada di UPT Kehutanan tadi, itu sudah selesai, dilaporkan segera, sambil dilaporkan kasih keluar dan langsung dimanfaatkan. Karena kalau kita lepaskan sekian ribu hektar itu kosong,
itu sumber-sumber kemiskinan. Jadi kita bisa menimbulkan produksi-produksi baru di situ. Apa saja kita bisa kerjakan kerjasama dengan Bank NTT, pertanian, peternakan, sehingga itu bisa dipakai dulu karena itu milik kita. Yang bersangkutan digeser keluar, kalian bisa pakai dulu sambil jalan menunggu izin baru yang akan keluar sudah dimanfaatkan. Itu harus kita berani ambil langkah-langkah seperti itu, karena kalau kita tunggu dulu administrasi, pengakuan segala macam lama, dan dia di situ kan juga tidak beroperasi dengan baik. Itu kan sumber kemiskinan bisa terjadi. Itulah kenapa saya selalu mendorong agar kalian harus ambil langkah-langkah berani, jangan pasif. Kalian harus berani aktif untuk mengambil langkah-langkah keberanian untuk memberikan kontribusi tambahan buat baik daerah ini. Karena sama dengan Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Ketua DPRD, di situ bisa datangkan orang-orang yang kerjasama dengan Unhan hari ini dengan masyarakat, siswanya, kadetnya begitu disiplin, bekerjasama dengan Unimor, sehingga mereka bisa langsung kerja di sana, mereka bisa dapat uang. Itu kalau kamu bisa bikin produksi di situ, anak-anak itu dapat uang, hukuman aku tidak bisa lawan. Karena tujuan daripada lahan itu diberikan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau ada dapat dibuktikan di situ ada pertumbuhan ekonomi masyarakat, itu kamu sudah aman di situ. Yang tidak boleh uang itu, lahan itu diambil kamu untuk melakukan kejahatan, itu tidak boleh. Tapi kalau kamu bisa dorong dia untuk terjadi pertumbuhan ekonomi, itu sangat baik. Nah, kerjasama ini dengan Unhan, kamu pergi ketemu Unhan, Unimor, untuk nantinya mereka menjadi tulang punggung gerakan di lahan-lahan tersebut. Dan saya yakin itu akan sangat baik. Kita sekarang menolak untuk membawa kelompok besar masuk. Kalau ada boleh, tetapi kita sedang membangun kecil-kecil ini untuk menjadi kuat. Supaya kalau dia bangun, dia lari, kita tetap hidup. Kita contoh bagaimana Bisipai, kita belajar dari Bisipai. Bisipai kita bawa orang dari luar bangun besar, ilmu tidak transfer, begitu dia pulang, akhirnya tempat itu juga jadi diam dan tidak bergerak. Kenapa? Karena kita tidak memiliki sentral-sentral kecil-kecil untuk mereka bisa mampu berkembang. Nah, ini sekarang kita desainnya seperti itu. Nah, kita bisa memiliki beberapa anak-anak muda yang punya kemampuan di situ, kita angkat mereka sehingga mereka akan tetap di situ dan berkembang dengan baik, didampingi oleh pemerintah baik kabupaten maupun provinsi untuk daerah-daerah seperti itu jalan. Contoh paling gampang, kalau kita jalan tadi pergi panen dan tanam tomat tadi, tempat yang begitu tidak ada, bekerja sama kolaborasi Bank NTT dengan gereja, dengan anak-anak mahasiswa dan SMA, itu mereka bisa menghasilkan 2 hektar, mereka bisa panen tomat dengan baik. Itu kerja-kerja seperti itu harus dilakukan. Pak Bupati punya tanah tadi itu di sebelah kanan kirinya ada kosong itu, bisa juga kerjasama, bikin pinjam kabupaten punya, ya kan musim ini kan musim air, itu kan kosong itu, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Ketua. Nah, kalau mama kalian bisa minta pinjam, lihat di tanah kosong gimana pun minta pinjam, ngomong dengan NTT, ngomong kita bisa kerja, entah tomat, entah cabai, entah jagung, bisa kita kerjakan, akhirnya kan bisa ditarik di situ. Jadi maksud saya gini, kita jangan, dunia sekarang ini tidak lagi seperti dulu. Kita punya tupoksi ini, kita di sini saja tidak bergerak. Kita menyelesaikan yang di sana, ini menyelesaikan masalah ini, mungkin kita urus yang sana. Dengan di sana kita punya dampak juga di sini. Contoh tadi, kalau kita bawa orang untuk menyelesaikan dia punya masalah, kau ikut kerja saya. Kalau kau tidak bisa bayar pajak kan, kau ikut kerja saya. Kamu kerja di sini saya kasih, nanti panen ini kamu bayar pajak. Kalau tidak mau ya kita tangkap lah. Memang dia ini niatnya jahat. Jadi kita memberikan solusi-solusi. Saya tadi lewat di sini, saya lihat ini tanah Pemda, lumayan kalau kerjasama. Jadi kalau Pak Wakil, Pak Bupati tidak bawa, Pak Ketua tidak bawa, ya kami bersedia kerjasama. Bapak 2%, kami 98%. Nah, kalau Bapak punya tanah juga tidak dipakai juga, jadi dapat 2% kan syukur alhamdulillah. Jadi kalau Bapak mau kerja juga boleh, silahkan. Tidak mau kerja, hubungi kami dengan senang hati. Karena itu uang. Itu uang. Kita lihat tadi anak-anak muda tadi, itu uang sangat besar itu yang mereka peroleh. Apalagi nanti ada yang melanjutkan dengan kerja untuk membuat saus tomat, sambal cabai, yang mesin hari ini bukan seperti dulu. Mesin sekarang mesin rumah tangga harga 150 juta. Itu mesin rumah tangga. Bisa bicara dengan Bank NTT. Nanti setelah itu Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Ketua DPRD bikin perda melarang seluruh sambal dan saus masuk di TTU karena kami punya sendiri. Saya itu instruksi gubernur, saya selalu impres terus. Ada instruksi gubernur untuk seluruh masyarakat mempergunakan
produk lokal. Itu ada instruksi gubernur. Bapak tinggal lanjutkan di Perda, tingkatkan sedikit di Perda, sehingga dia punya kemampuan untuk ada imperatifnya. Karena itu saya harapkan ini bisa dilakukan. TTO akan berkembang luar biasa. Karena itulah tugas pemerintah itu begitu. Kalian tidak boleh hanya terpaku di situ. Kalau terpaku, kita tidak pernah maju-maju. Tapi kalian juga ikut terlibat. Pertanyaan Bapak tidak punya tanah ada berapa banyak, tanam apa saja, usahanya apa. Informasi yang tadi Pak Alex Lumba sampaikan itu sangat berguna bagi teman-teman tempat lain yang mereka bisa langsung analisis lanjut untuk bisa membantu ibu punya masalah di sini. Jadi itu harus dilakukan. Tambang umpamanya bisa langsung, bisa kita tahu berapa tambang kita miliki tidak operasi. Oke, kamu mau operasi, gampang panggil sini. Saya bisa kamu operasi, tapi kamu kumpul semua satu kabupaten ini, kamu bikin dulu bahan setengah jadi. Jangan diam, bahan setengah jadi. Kamu mau bahan setengah jadi, bisa kasih keluar. Saya bisa ngomong dengan gubernur kasih untuk kamu keluar di sini. Bahan setengah jadi. Sambil kalau bikin untuk depan, sekarang kamu jalan bisa, uang untuk bahan setengah jadi ini, titik di Bank NTT. Hitung dia punya investasi, titik di Bank NTT, langsung jalan dulu. Dia boleh keluar dari sini sekarang. Kita bisa langsung ambil langkah-langkah itu. Jadi kita bisa bikin terobosan-terobosan. Sekarang Pak Menteri udah bicara dengan saya bilang kalau dia bahan setengah jadi, kami keluar. Tapi kalau untuk buat itu, dia membutuhkan waktu. Kalau titip uangmu di sini, jarak 6 bulan, kalau kau tidak jadi, uang ini hangus, kami ambil. Tuh, umpamanya. Sambil kau punya produksi. Bisa kita lepasin dia untuk mulai produksi keluar. Daripada orang ngumpet-ngumpet juga bawa keluar separuh-separuh juga. Nah, karena itu kita pakai cara seperti itu untuk kita menjaga. Jadi kalian mendesain inovasi-inovasi untuk meningkatkan pendapatan. Masyarakat juga bisa terbantu, tapi kita mendesain-desain hal-hal seperti itu untuk industrinya maju, masuk, pengusahanya datang tidak hanya mengkeruk, tetapi mereka juga bisa ini, setiap tambang yang diambil, mereka buat tanda tangan untuk mereka mampu untuk merecovery kembali. Mereka bisa tutup kembali, dan nanti kita bisa lanjutkan kerjasama dengan Dinas Pertanian, mereka bisa tanam lanjutan. Sehingga kalian bisa kolaborasinya dengan baik. Itu pikiran-pikiran yang menurut saya jangan kalian statis, terpaku, diam terhadap kalian punya profesionalitas yang ada, tetapi kalian juga mampu untuk berkembang dalam rangka bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Saya pikir itu tambahan saya. Terima kasih.